Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roberta Romisnani dengan NIM 244-2004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis serta revisi modul yang telah saya kerjakan, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah, teori, dan model pembelajaran. Oke, baik. Yang pertama, gambaran singkat modul ajar dan permasalahan yang telah ditemukan dari hasil analisis. Modul ajar yang saya telaah merupakan modul ajar IPAS kelas 3 fase B dengan materi siklus makhluk hidup. Modul ini sendiri menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang bertujuan agar peserta didik mampu mendeskripsikan siklus makhluk hidup serta membuat simulasi terkait siklus makhluk hidup. Dalam modul tersebut, peserta didik diajak mengamati gambar, menonton video, berdiskusi kelompok, serta membuat bagan siklus makhluk hidup. Secara umum, modul ini sudah membuat komponen yang lengkap, mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, LKPD, hingga asesmen. Namun, setelah dilakukan analisis, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama, penerapan PBL belum sepenuhnya optimal karena masalah yang diberikan masih bersifat umum dan belum cukup menantang peserta didik untuk melakukan penyelidikan secara mendalam. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran masih lebih berfokus pada pemahaman konsep melalui pengamatan gambar, video, dan diskusi sederhana. Peserta didik belum banyak diberi kesempatan untuk melakukan investigasi, mengumpulkan data, serta menemukan solusi secara mandiri. Lalu yang ketiga, produk yang dihasilkan oleh peserta didik masih berupa bagan sederhana, sehingga belum mampu menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Lalu yang keempat, asesmen yang digunakan masih didominasi observasi dan tes tertulis, sehingga belum secara maksimal mengukur kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, pada permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip e-learning, yaitu yang mencakup meaningful, kemudian meaningful, dan joyful learning. Nah, selanjutnya saya memberikan solusi inovatif dan perubahan kunci dalam revisi modul ajar yang telah saya kerjakan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya menawarkan solusi inovatif berupa penguatan penerapan model PBL yang sudah digunakan dalam modul ajar. Perubahan pertama, menghadirkan masalah yang lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Dalam modul revisi, peserta didik diajak mengamati fenomena berkurangnya jumlah kupu-kupu di lingkungan sekitar sekolah. Guru memunculkan permasalahan berupa pertanyaan, dulu banyak ditemukan kupu-kupu di sekitar sekolah, tapi sekarang jumlahnya semakin sedikit. Menurut kalian, apa sih penyebabnya? Permasalahan ini dipilih karena dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan mendorong mereka untuk mencari solusi terhadap masalah yang nyata. Lalu pada perubahan kedua adalah memperkuat proses penyelidikan. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi melakukan pengamatan terhadap gambar, video, dan sumber belajar yang telah disediakan. Kemudian, mereka mengidentifikasi tahapan siklus hidup kupu-kupu, ayam, dan tumbuhan seperti pada tumbuhan tomat. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan keberlangsungan hidup pada makhluk hidup. Mereka juga mencari penyebab berkurangnya kupu-kupu serta mendiskusikan solusi apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Kemudian pada perubahan ketiga yaitu pengembangan produk pembelajaran. Jika sebelumnya peserta didik hanya membuat bagan sederhana, pada modul revisi, peserta didik juga diminta menyusun hasil analisis kelompok mengenai penyebab berkurangnya kupu-kupu serta memberikan solusi yang logis dan realistis. Nah, melalui kegiatan tersebut,
peserta didik tidak hanya memahami konsep siklus makhluk hidup, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu pada perubahan keempat adalah memperkuat aktivitas presentasi dan kolaborasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan tanggapan, serta menyampaikan saran. Pada kegiatan ini, melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Lalu pada perubahan kelima adalah pengembangan asesmen yang lebih komprehensif. Asesmen tidak hanya berfokus pada tes tertulis, tetapi juga proses diskusi, kemampuan kerjasama, kemampuan menyampaikan solusi, kreativitas produk, dan presentasi kelompok. Dengan demikian, asesmen menjadi lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran abad ke-21 dan kurikulum merdeka. Perubahan-perubahan tersebut mendukung terwujudnya pembelajaran deep learning. Yang pertama, meaningful learning atau pembelajaran bermakna tercapai karena peserta didik menghubungkan materi siklus hidup dengan fenomena nyata yang mereka temui di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, meaningful learning atau pembelajaran berkesadaran berkembang ketika peserta didik aktif mengamati, menganalisis masalah, berdiskusi, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Lalu yang ketiga, ada joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Tercipta melalui penggunaan media pembelajaran yang menarik, permainan roda putar, diskusi kelompok, presentasi, serta kegiatan pemecahan masalah yang membuat peserta didik lebih aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga, dengan demikian, revisi yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kelemahan modul ajar, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman belajar peserta didik agar lebih mendalam dan bermakna. Baik, selanjutnya terdapat refleksi diri, di mana melalui kegiatan analisis dan revisi modul ajar ini, saya memperoleh banyak pengalaman berharga sebagai calon guru sekolah dasar. Saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan perangkat ajar, tetapi juga kemampuan guru dalam memilih, merancang, dan menerapkan modul pembelajaran tersebut secara tepat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa penggunaan modul tersebut sudah cukup jika langkah-langkahnya tercantum dalam modul. Namun, setelah saya melakukan analisis, saya memahami bahwa setiap sintaks pada modul pembelajaran harus benar-benar diterapkan sesuai dengan karakteristiknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal dalam proses pembelajaran. Saya juga belajar bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya membuat peserta didik memahami materi, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama, memecahkan masalah, dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa sebagai calon guru, saya harus terus melakukan refleksi terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan bagi peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.